Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Angelina, NIM 2110417565, kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian metode MODI. Metode MODI merupakan penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode stepping stone. Tujuan penentuan ini menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara perhitungan menggunakan metode MODI. Baiklah, saya akan mencari dengan menggunakan metode MODI. Di dalam metode MODI ada dua rumus, yaitu rumus pertama C cos, U itu indeks, V itu indeks kolom. Rumus kedua E itu evaluate, C itu cos, U indeks, dan V indeks kolom. Baiklah, pertama kita akan di dalam U indeks itu ya ini ya, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Yang V indeks kolom itu F1, V1, V2, dan V3. Yang evaluate ini kita akan menggunakan rumus setelah kita mengetahui semua seluruhnya. Baiklah, sebenarnya kita harus mencari indeks dan indeks kolom. Indeks 1 nilainya 0 ya. U1 itu selalu dengan nilai 0. Setelah itu kita harus mencari sel yang isi. Dengan menggunakan rumus ini, sel isi yaitu di gedung B ya. Karena kita tidak bisa menggunakan di sini karena ini kotaknya kosong, jadi kita harus ke gedung B di V2. Karena di V1 dan V3 kosong ya, tidak ada alokasi, jadi di V2. Di gedung B kita sudah melihat C-nya yaitu 5, C-nya itu 5, U-nya itu 0, dan V-nya belum ya. Jika kita tulis, jadi indeksnya M dari pabrik M ke gedung B, yaitu dengan rumusnya C itu adalah 5, 5 ini, U ini U1 ya, belum, masih 0, ditambah V nya masih 0, jadi kita tulis V nya 5 dikurang 0 hasilnya 5. Karena sudah mendapatkan V5, dV sama dengan 5, jadi kita tulis di sini yaitu sama dengan V2 sama dengan 5. Sekarang kita tidak bisa menggunakan V1 dan V3 karena indeksnya masih 0. Jadi kita akan menggunakan di pabrik ini ya, pabrik O dan B. Baiklah, seterusnya kita akan, karena di gedung di pabrik M, di gedung A dan gedung C kosong, jadi kita beralih ke gedung yang telah diisi, yaitu di pabrik O ke B, yaitu pabrik O ke B, yaitu C-nya yaitu 10, C-nya 10,
kosong ditambah V-nya yaitu 5. Jadi kita tulis di sini 10 kurang 5 sama dengan 5. Jadi kita tulis U-nya di sini yaitu 5. Karena U3-nya sudah diketahui nilainya 5, jadi kita bisa mencari pabrik O ke gudang A ya. Jadi kita tulis O ke A yaitu O ke A, C-nya itu 25. Ini 25, cosnya 25. U-nya yaitu U3 5 ditambah V. Jadi karena V-nya belum diketahui, jadi 25 dikurang 5 yaitu 20. Jadi kita sekarang V-nya sudah diketahui, jadi kita tulis di sini V1-nya yaitu bernilai 20. Karena V1-nya sudah diketahui dengan 20, jadi kita bisa mencari di pabrik N ya, di U2. Jadi kita tulis N ke A. N ke A, jadi cosnya yaitu 15, U-nya masih kosong ya, U2-nya masih kosong, ditambah V-nya yaitu 20, jadi kita tulis di sini. Jadi 15 dikurang 20 sama dengan min 5. Jadi kita tulis di U2 yaitu di sini kita tulis min 5. Jadi U2-nya sudah diketahui min 5. Jadi kita bisa mencari pabrik N ke gedung C. Jadi kita lihat di sini. C-nya itu 10. C-nya 10 ya, C-nya di 10, C10. U-nya yaitu U2 yaitu min 5 ditambah V. V-nya yaitu karena belum ya, V3 yang belum, jadi kita tulis di sini berarti 10 ditambah 5 yaitu sama dengan hasilnya 15. Jadi V3 kita tulis 15. Jadi kita sudah selesai ya, kita menghitung mencari indeks karena indeks kolomnya di V sudah ada, di indeks U1, U2, U3 sudah diketahui semuanya ya. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan rumus E sama dengan C dikurang U dikurang V. Baiklah, kita akan menggunakan rumus E ya, karena E ini yaitu sel kosong ya. Jadi kita mulai dari M ke A, yaitu pabrik M ke A. Kita tulis rumusnya, ini rumusnya C yaitu C-nya 20. C-nya 20 dikurang U-nya yaitu 0 dikurang V-nya yaitu 20. Jadi 20 dikurang 0 dikurang 20 hasilnya 0. Baiklah, kita lanjut ke sel yang kosong, yaitu ada M ke C. Kita tulis M ke C, C-nya itu 8, C-nya 8, U-nya 0, V-nya yaitu 15. Ini ya, V-nya 15. Jadi sama dengan
8 dikurang 0 dikurang 15 yaitu hasilnya min 7. Baiklah, kita akan mencari sel yang kosong lagi, yaitu ada N ke B ya, N ke B. Jadi C-nya itu 20, C-nya itu 20, U-nya itu yaitu min 5, V-nya itu yaitu 5. Jadi 20 dikurang min 5 dikurang 5 hasilnya 20. Selanjutnya kita akan mencari sel kosong, yaitu O, pabrik O, ke gedung C, yaitu C-nya 19, C-nya 19, C-nya 19, U-nya itu 5, V-nya yaitu 15. Jadi kita tulis C-nya 19, U-nya 5, V-nya 15. Jadi 19 kurang 5 dikurang 15 hasilnya min 1. Jadi di sini kita dapat melihat ada dua nilai negatif, yaitu min negatif 7 dan negatif 1. Jadi ini belum optimal. Jadi di kotak ini karena masih ada min 7 dan min 1 masih negatif, jadi kita belum mendapatkan alokasi yang optimal. Jadi kita harus memperbaikinya menjadi positif. Karena kita akan memperbaikinya, jadi kita di sini kita harus sini kita kasih plus, di sini minus, di sini plus, berarti di sini plus dan di sini minus dan di sini plus, agar seimbang. Baiklah, kita melihat yang minus yaitu ini minus, minus dan minus. Minus yang paling kecil yaitu ada 30. Jadi 90 dikurang 30 hasilnya jadi 60 ya. Jadi ini menjadi 60. Dan di sini menjadi, kita tulis menjadi 30. Dan ini kita tambahkan 30 menjadi 50. Kita coret ini menjadi 50. Yang ini karena ini negatif, kita kurangkan 40 dikurang 30 yaitu hasilnya 10. 10 berarti ini kita coret. Dan ini karena ini positif, jadi kita tambahkan 30 ditambah 20 sama dengan 50. Jadi ini kita coret dan ini kita tulis di sini 50. Jadi 30 dikurang, kan 30 negatif, jadi ini menjadi 0 ya. 30 kita coret, kita tulis 0. Karena sudah semuanya diperbaiki menjadi positif semua, jadi kita akan mencari total biaya transportasi modi. Jadi total biaya transportasi modi yaitu hasilnya 1890, karena saya tahu karena hasilnya itu sama dengan metode FAM, yaitu 1890. Kita melihat di metode FAM, di sininya di gedung C 30, di gedung B 50, di gedung A 50, di gedung C 10, di gedung B 50. Di metode modi sama ya, alokasinya yang kosong sama, angkanya 30, di gedung C 30, di gedung B 60,
di gedung A 50, di gedung C 10, di gedung B 50. Gitu ya. Jadi sama. Jadi kita mengetahui di metode mode ini hasilnya sama dengan total biaya transportasi FAM. Baiklah, sekian dari saya cara perhitungan menggunakan metode mode. Saya ucapkan terima kasih.